Sudah terlihat ya? Suara saya jelas? Jelas, dokter. Ya, baik, kita mulai saja ya. Jadi mohon disimak dengan baik ya, agar bisa memahami untuk skill lab besok ya. Jadi besok itu skill lab untuk yang siangnya yaitu manajemen insulin pada anak dengan diabetes mellitus tipe 1 yang sebelumnya sudah saya sampaikan juga ya di kuliah kita kemarin, dan juga dengan skenario A mengenai tata laksana KAD dan DM1 pada anak ya. Semoga bisa eh, mendukung untuk topik mengenai manajemen insulin ini ya. Nah, jadi akan saya sampaikan di sini lebih kurang kita memahami sebenarnya bagaimana sih dalam hal tata laksana DM1 pada anak, terutama terkait dengan pemberian insulin ya, yang tidak terlepas dari 5 pilar tata laksana pada anak dan remaja. Jadi intinya kita harus bisa memahami ya keseimbangan gula darah, pengaturan gula darah di tubuh kita yang intinya adalah jadi kita harus mengetahui apa yang mempengaruhi naik turunnya gula darah di tubuh kita ya, tidak hanya terkait konsumsi makanan, tetapi juga faktor stres dan adanya hormon-hormon yang lain juga akan mempengaruhi kadar gula darah di dalam tubuh kita. Nah, pilar ini ya khususnya nanti yang akan kita sampaikan adalah terkait pemberian insulin yang nanti di simulasi kasusnya ada faktor misalnya pasien tersebut terdapat terdapat pengaturan diet di mana ada ingin menambah porsi misalnya ya, ataupun juga misalnya terkait dari hasil monitoring gula darah di mana gula darahnya terdapat di luar dari target terapi, dan bagaimana kita melakukan koreksi insulin ya. Eh, Baiklah, untuk prinsip terapi kita sebenarnya ingin sefisiologis mungkin ya. Jadi ingin mengikuti seperti apa tubuh kita bekerja untuk mengendalikan keseimbangan gula darah di tubuh kita ini. Dan tentunya untuk anak diabetes mellitus ini adalah tujuan akhir untuk memaksimalkan kualitas hidupnya ya, dan tentunya untuk mencegah komplikasi akut dan kronis jangka panjang. Dan karena ini merupakan suatu diabetes pada anak, tentunya kita ingin memastikan dengan kondisi penyakit kronis ini akan tetap dia bisa mencapai tumbuh kembang yang optimal ya. Nah, sebelumnya kita memahami dulu nih keseimbangan gula darah di tubuh kita ya. Jadi ada sel beta yang memproduksi insulin. Jadi di sini tubuh kita akan menjaga keseimbangan dalam rentang gula darah tersebut dalam rentang nilai normal ya. Kalau tubuh kita sehat dengan fungsi sel beta yang sehat, tentunya pada saat kita mengalami kenaikan gula darah setelah kita makan, maka sensor di tubuh kita akan menstimulasi pengaturan sekresi insulin ini sehingga targetnya adalah akan menormalisir kadar gula darah yang meningkat akibat kita makan tadi. Jadi tubuh akan menyesuaikan sekresi insulin. Nah, kalau pada anak dengan diabetes mellitus, kita kan ketahui bahwa sel betanya ini mengalami kerusakan, ya. Karena dia mengalami kerusakan, tentu dia tidak bisa lagi menghasilkan insulin yang dibutuhkan oleh tubuh pada saat terjadi lonjakan gula darah ya. Jadi apa yang kita dapatkan pada saat jam-jam makan ini, insulinnya tidak bisa disekresi dengan baik ya. Ini mohon host bisa ikut membantu. Sudah kerja ya. Terima kasih. Dengan kan 8 lah gitu ya. Nah, akibatnya apa pada anak-anak dengan DM tipe 1 ya, gula darahnya tetap tinggi pada saat dia makan tadi apa? Karena tidak ada insulin yang bekerja untuk mengatasi kenaikan gula darah ini ya. Jadi prinsip terapi insulin ini adalah ingin meniru fungsi sel beta ya. Jadi apa sensornya terhadap kita mengetahui kadar gula darah kita fluktuasinya, yaitu dengan kita melakukan pemeriksaan glukometer. Iya, ada suara apa tuh? Aku udah ngerti itu. Kemudian untuk prosesor otomatisnya apa? Itu tadi kita mengetahui berapa banyak jumlah porsi kalori ya karbohidrat yang dimakan itu dengan bisa kita menghitung dengan karbohidrat counting. Jadi kita bisa mengetahui
berapa Ya, unit kakek yang aku matiin dulu ya, dibutuhkan. Mak, caranya. Dok, mute-nya mungkin dok. Iya dok, Dokter Zulkarnain bingung masih pakai Zoom-nya dok. Iya, tidak apa-apa dok. Nah, kemudian itulah kita nanti akan saya ajarkan untuk menghitung karbohidrat. Jadi kita tahu bila kita makan seporsi sekian, kita bisa mengatur dosis koreksi insulin yang dibutuhkan agar gula darah tetap terjaga dalam rentang normal ya. Nah, untuk fungsi sekresi insulin karena sel beta kita mengalami kerusakan pada DM tipe 1, makanya kita memberikan terapi pengganti yaitu dengan memberikan insulin injeksi. Jadi prinsip pemberian terapi insulin di sini adalah yang pertama dalam penentuan regimen insulin ya. Kita ingin pakai yang mana? Yang konvensional atau yang multiple daily dose ya. Nah, jadi prinsipnya apa? Yang penting tujuan kita adalah agar bagaimana caranya supaya insulin cukup di dalam tubuh selama 24 jam. Dan tentunya regimen ini bersifat individual. Jadi artinya ada yang orang pola hidupnya sudah teratur, pola makan, pola aktivitas, dan mungkin dia bisa membutuhkan bisa apa namanya terjaga gula darahnya cukup dan 2 kali pemberian misalnya ya yang premix. Tapi untuk anak-anak khususnya yang pola apa namanya pola makannya, pola aktivitasnya masih belum teratur ya, itu tentunya akan kita mengalami kesulitan dalam memberikan koreksi sehingga dia tetap membutuhkan biasanya regimen basal bolus. Nah, jadi makanya untuk pemberian regimen ini tentunya memperhatikan beberapa faktor usia lebih muda ya, tentunya akan lebih susah untuk mengontrol pola apa namanya pola kedisiplinan dari gula darahnya untuk terhadap aktivitasnya, makannya dan segalanya ya. Kemudian berapa lama dia sudah menderita diabetes mellitus? Kita lihat gaya hidupnya ya, kita melihat target kontrol metabolik dan tentunya kebiasaan dalam keluarga si pasien itu sendiri. Tapi intinya yang akan kita sampaikan pada edukasi adalah jangan sekali-kali kita menghentikan pemberian insulin pada saat sakit ya. Nah, ini tentunya terkait dengan program pengampunan DM juga ya, diharapkan nanti pada 2030 itu hampir semua penderita akan memiliki akses terhadap insulin dan pemantauan kontrol gula darah khususnya untuk anak. Kita sudah mendapatkan support dari CDIC ya yang memberikan bantuan alat glukometer serta stick gula darah sehingga pasien bisa memungkinkan untuk melakukan monitoring gula darah paling tidak minimal 4 kali dalam sehari ya. Nah, untuk perhitungan dosis insulin itu biasanya kita pakai dosis empiris ya, terutama pada pasien yang baru terdiagnosis. Bila dia datang pada usia prepubertal, biasanya kita memulainya dengan pemberian dosis 0,7 unit per kilo berat badan aktual per hari ya. Nah, kalau untuk pubertas biasanya dosis lebih tinggi karena kita ketahui ada suatu fisiologis dari resistensi insulin ya akibat kenaikan hormon counter regulatory insulin seperti growth hormone dan seks steroid. Nah, untuk periode honeymoon itu dia akan membutuhkan dosis insulin harian yang lebih kecil ya, oleh karena adanya suatu fenomena di mana sisa-sisa sel beta pankreasnya itu akan mengeluarkan insulin oleh karena sudah mengalami suatu kondisi sensitivasinya yang kembali akibat setelah kita memberikan terapi terdapat pemulihan dari kadar gula darah dia yang ini akan mengembalikan sensitivitasnya. Tapi nanti setelah habis sisa sel beta ini maka akan membutuhkan kembali dosis insulin seperti dosis rata-rata sebelumnya ya. Nah, untuk jenis insulin itu berdasarkan kerjanya. Jadi kalau misalnya kita ingin menormalkan kembali gula darah setelah kita makan yang tentunya kalau kita makan kan terjadi lonjakan gula darah cepat, maka kita pasti membutuhkan insulin dengan onset kerja yang lebih cepat seperti itu. Tapi kalau kita penggunaannya untuk basal untuk menormalisir kadar insulin pada kondisi basal, pada kondisi puasa itu tentunya kita akan membutuhkan insulin yang kerjanya lebih panjang ya. Atau kita ingin menggunakan insulin yang misalnya campuran itu tentunya ada kombinasi kerja cepat dan kerja menengah. Jadi tergantung nanti regimen yang kita pilih dan tujuan penggunaannya. Untuk regimen insulin pada anak khususnya itu kami memakai insulin basal bolus yang mengingat tadi itu tadi pada anak-anak khususnya usia lebih muda itu pola hidupnya masih belum teratur dengan baik itu terhadap pola makan, pola aktivitas ya, belum lagi faktor stres sehingga dengan adanya pemberian regimen basal bolus ini memudahkan kita untuk melakukan koreksi dosis dari insulin ya. Nah, kalau untuk regimen konvensional itu biasa
dia menggunakan premix insulin ya, digunakan 2 kali dalam sehari. Biasanya dosis sebelum makan pagi itu 2/3 dari dosis total, dan untuk sebelum makan malam itu 1/3 dosis total. Ini biasanya kita berikan pada anak-anak yang sudah mempunyai kedisiplinan dari pola hidup dia ya. Nah, ini tentunya untuk pengaturan diet agak susah kalau pada anak-anak yang pola makannya masih awut-awutan ya. Nanti kita akan mengalami kesulitan juga untuk menjaga fluktuatif nilai gula darahnya ya. Nah, kalau untuk regimen basal bolus ini, untuk basal itu kita menggunakan insulin kerja panjang ya. Itu biasanya porsinya dari dosis total harian adalah 30 hingga 40%, seperti itu. Biasanya kita berikan pada malam hari sebelum tidur, dan ini tentunya tidak dipengaruhi oleh makan ya. Nah, kalau untuk insulin kerja penggunaannya dengan fungsi bolus itu biasanya kita pakai insulin kerja cepat atau pendek ya, dengan porsi dosis total harian itu sekitar 60 sampai 70% ya. Nah, ini biasanya untuk pemberian awal kita memberikan dasar dimulai dari 30% dulu yang akan kita naikkan secara bertahap tergantung dari hasil monitoring gula darahnya. Seperti itu ya. Nah, ini kapan kita berikan insulin bolus itu kita berikan setiap sebelum makan besar gitu. Jadi karena kerjanya rapid cepat itu biasanya pasien tidak terlalu lama menunggu. Jadi biasanya setelah dia memberikan injeksi insulin dia bisa makan makanan yang sudah terhidang di hadapannya tadi ya, yang kita berikan itu sebelum sarapan, sebelum makan siang, dan sebelum makan malam. Untuk yang basal ini kita biasanya berikan pada malam hari sebelum pasiennya tidur ya. Nah, ini untuk regimen insulin pump sampai memang membutuhkan biaya yang lebih mahal ya. Dan ini sampai sekarang belum di cover ya oleh asuransi pemerintah. Ini kelebihannya itu memberikan apa sih kebebasan ya bagi pasien-pasien kita terhadap untuk waktu-waktu makan dan juga variasi jenis karbohidratnya ya. Dan dia mungkin lebih apa sih istilahnya tidak harus setiap makan harus suntik dan seperti itu ya. Tapi ini tentunya juga membutuhkan perawatan yang lebih ekstra juga untuk pasien-pasien yang menggunakan insulin pump. Nah, untuk penyesuaian dosis insulin itu nanti kita mengenal istilah karbohidrat counting. Jadi pasien bisa menyesuaikan dosis insulin sesuai dengan porsi makanan dia tersebut. Nah, ini kalau untuk pakai kisaran kasarnya bisa kita pakai rumus 500. Jadi rumus 500 ini, angka 500 kita bagi dengan dosis insulin total harian. Jadi kita dapatkan 1 unit insulin kerja bolus berdasarkan hitungan tadi itu dapat mencakup sejumlah gram karbohidrat tersebut dalam diet untuk menormalkan kadar gula darah akibat kenaikan dari konsumsi sebesar porsi gram yang kita hitung tadi ya. Nah, sedangkan koreksi yang kita lakukan untuk penyesuaian dosis insulin terhadap kenaikan gula darah atau hiperglikemi itu bisa kita pakai rumus 1800 jika kita memakai insulin bolusnya itu yang kerja cepat. Jadi angka 1800 dibagi dengan dosis insulin total harian. Kalau kita menggunakan insulin bolusnya yang kerja pendek, maka kita bisa menggunakan rumus 1500 dibagi dengan dosis total insulin harian. Jadi dari hasil perhitungan ini, 1 unit insulin akan menurunkan kadar glukosa darah sebesar hasil pembagian tersebut dalam miligram per desiliter atau kelipatannya seperti itu ya. Jadi misalnya nanti ada kasus hiperglikemi pada set selanjutnya, kita akan bisa mengetahui berapa unit yang harus kita butuhkan agar kita dapat mengatasi kondisi hiperglikemi di mana berada di luar target terapi kita ya. Nah, ini contohnya. Jadi contoh kasus penyelesaian dosis insulin ya. Yang pertama anak perempuan usia 10 tahun, berat badannya 25 kg. Dimisalkan dosis total harian dia adalah 1 unit per kilo per hari. Jadi dosis total per hari adalah 25 unit. Di mana kita memberikan insulin basalnya itu dengan porsi 40%. Jadi sebesar 10 unit. Dan insulin bolusnya kita berikan dengan porsi 60% atau total insulin bolus sebesar 15 unit ya. Kebutuhan karbohidrat pada anak ini adalah sebesar 250 gram per hari. Nah, bagaimana kita mengetahui karbohidrat counting pada pasien ini dengan menggunakan rumus 500. Jadi 500 kita bagi dengan
dosis total insulin harian dia. Kita dapatkan nilai 20 gram. Jadi artinya apa? Jadi 1 unit insulin bolus di sini dapat mengcover kenaikan gula darah dari konsumsi karbohidrat sebesar kisaran 20 gram. Nah, kalau untuk koreksi hiperglikemi, karena pasien ini menggunakan insulin kerja cepat, maka kita bisa pakai rumus 1800. Jadi 1800 dibagi dosis total insulin harian, yaitu 25, didapatkan nilai 70 mg per desiliter. Jadi artinya apa? Dengan pemberian dosis tambahan 1 unit insulin, ini dapat mengkoreksi kenaikan gula darah sebesar 70 mg per desiliter atau kelipatan. Jadi misalnya dari hasil monitoring gula darah didapatkan kadar gula darah sebelum makan itu sebesar 320, sedangkan diketahui target gula darah si anak ini adalah 180 mg per desiliter. Maka berapa unit yang harus kita berikan untuk mengkoreksi kondisi hiperglikemi ini adalah sebesar 320 kita kurangi nilai target dibagi 70 tadi. Dapatkanlah bahwa kita harus memberikan koreksi ekstra 2 unit insulin bolus agar bisa menormalkan kembali kondisi hiperglikemi si anak ini. Nah, bagaimana untuk penyesuaian dosis insulin saat sakit? Jadi disarankan karena pada saat sakit kita ketahui terdapat merupakan kondisi stres ya yang akan bisa menyebabkan peningkatan gula darah, maka disarankan justru monitoring gula darahnya lebih sering, bisa 2 sampai 3 jam ya, setiap 2 sampai 3 jam, dan juga dianjurkan pemeriksaan keton itu setiap 3 sampai 4 jam ya. Seperti itu. Bila mana ketosis terbentuk saat gula darah bila mana pada kondisi pasien di sini kita dapatkan terdeteksi keton, itu kita harus hati-hati bisa terjadi kondisi ketoasidosis diabetikum pada pasien ini, dan kita justru harus melakukan koreksi dosis insulin ya. Jadi terkadang orang tua pasien terkecoh nih pada kondisi sakit, anaknya justru malas makan, dikiranya dia boleh skip insulin, padahal itu suatu asumsi yang salah ya. Justru pada kondisi sakit kita harus lebih sering monitoring gula darah karena terkadang terdapat justru peningkatan kadar gula darah yang mana bila tidak kita koreksi itu bisa akan mencetuskan terjadi kondisi komplikasi akut pada pasien ini ya. Nah, jadi kalau ada misalnya nih orang tua pasien tersebut tidak ada pemeriksaan keton ya, kita cek dalam monitoring itu gula darahnya cenderung naik, maka bisa kita melakukan pemberian koreksi dengan menggunakan insulin kerja cepat atau insulin kerja pendek dengan dosisnya adalah perhitungannya dari mulai dosis 0,05 hingga 0,1 unit per kilogram berat badan aktual dia setiap 2 sampai 4 jam ya. Nanti tergantung dari hasil monitoring gula darah dia tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya ketonnya di sini terdeteksi positif ya, maka kita akan memberikan dengan besaran dosis yang lebih besar, bisa mulai 0,1 sampai 0,2 unit per kilogram berat badan ya. Setiap 2 sampai 3 jam bergantung dari hasil monitoring gula darah dia selama dia sakit. Nah, ini untuk monitoring gula darah. Untuk pemantauan gula darah ini sangat penting sekali karena inilah acuan kita untuk melakukan pengaturan dosis insulin ya. Apa tujuan kita? Agar kita bisa mengidentifikasi komplikasi akut baik itu hipoglikemi maupun hiperglikemi ya. Jadi tentunya ini tergantung pada regimen yang kita pakai ya dan besaran dosis insulin pada pasien-pasien kita. Nah, ini juga harus kita perhatikan pola makan pasien, apakah dia sering ekstra ya, misalnya dia sudah dapat pengaturan porsi makan disesuaikan dengan dosis insulin, ternyata dia selama di sekolah dia ada jajan di luar dari porsi yang seharusnya sudah dia dapatkan, jadi ada ekstra karbo yang dia makan, ataupun pasien itu sedang ada pelajaran olahraga yang merupakan suatu aktivitas yang berat misalnya ya, dan tentunya ini akan membutuhkan monitoring gula darah sebelum dia berolahraga karena ini akan mempengaruhi pencapaian gula darah dia ya. Mungkin kita perlu melakukan koreksi sebelum gula darah atau sebelum aktivitas atau perlu memberikan ekstra makanannya. Ini harus kita edukasi kepada orang tua dari si anak tadi ya. Nah, untuk pemeriksaan gula darah itu idealnya memang disarankan setiap sebelum makan dan 2 jam sesudah makan serta sebelum tidur, bisa tengah malam atau sekitar jam 2 pagi ya. Tapi seandainya dia ada beberapa keterbatasan, itu kita anjurkan paling tidak
bisa 3 sampai 4 kali dalam sehari. Jadi paling tidak setiap dia sebelum makan kita bisa mengetahui gambaran gula darahnya seperti itu. Nah, untuk yang paling bagus memang disarankan ada penggunaan continuous glucose monitoring system ya di sini. Tapi itu tadi balik lagi ini belum di cover dan membutuhkan biaya budget yang lebih mahal ya. Bagaimana interpretasi gula darah yang kita lakukan pemeriksaan pada si anak tadi ya. Jadi bila mana kita melakukan pemeriksaan gula darah pada saat dia bangun tidur ya, itu menggambarkan kondisi kerja insulin basal yang kita berikan pada si anak ini kalau kita memberikannya di malam hari. Nah, bagaimana hasil pemeriksaan gula darah setelah dia makan pagi ataupun makan siang maupun setelah makan malam itu menggambarkan kerja dari insulin kerja bolus atau kerja cepat atau pendek yang kita berikan pada saat dia makan sebelumnya. Jadi target kita memang pada saat kita memberikan insulin bolus diharapkan itu bisa dalam jangka waktu kerja insulin tadi akan bisa menormalkan kembali kadar gula darah hingga pada saat jam makan berikutnya ya. Nah, bila mana kita mendapatkan misalnya pada pemeriksaan kadar gula darah kapanpun misalnya kita mau memeriksa kadar gula darah sewaktu si anak ini ya, ternyata dia ada tinggi hiperglikemi. Nah, itu kadang-kadang dipengaruhi oleh faktor mungkin pada pasien tersebut pada jam snacknya itu tadi mungkin dia ada ekstra dari cemilan atau ekstra snacks atau mungkin ada dipengaruhi aktivitas kalau kita tanya oh mungkin anaknya ini setelah aktivitas bermain atau mungkin ada aktivitas berolahraga ya ini tentunya akan mempengaruhi gambaran gula darah si anak ini. Nah, ini tadi untuk interpretasi. Jadi setiap kita melakukan pemeriksaan kadar gula darah sebelum makan siang ataupun makan malam itu menunjukkan kerja dari insulin yang kita berikan pada waktu makan sebelumnya. Sedangkan kadar gula darah yang kita berikan pada waktu pagi itu menggambarkan kondisi insulin basal yang kita berikan pada si anak ini. Nah, ini nanti kira-kira buku harian yang akan kita sampaikan kepada orang tua si pasien ya. Jadi diharapkan dia nanti mencatat gambaran gula darah dia sebelum dan sesudah makan. Kalau di sini dia misalnya tinggi, dia akan mencatat kira-kira kenapa dia tingginya misalnya ya. Misalnya kalau pada saat makan pagi mungkin pada saat bangun tidur sebelum sarapan ternyata dia apa namanya rendah misalnya ya. Ini harus kita cek nanti kita sarankan kita put recall dulu nih kira-kira kenapa ada apa dengan pola makan dia pada saat dia malam hari misalnya ya atau ada aktivitas tambahan sebelum tidur misalnya ya. Ataupun misalnya kondisi hiperglikemi ini pada saat kita melakukan pemeriksaan gula darah sebelum makan malam kita tanya lagi apa snack yang dia makan pada saat jam sore. Mungkin dia ada jajan tambahan di sekolahnya atau dia ada aktivitas tambahan mungkin dia ikut main sepak bola atau dia mungkin ada aktivitas yang lain yang melibatkan aktivitas fisiknya. Di sini akan kita catat. Nah, nanti pada saat dia kontrol, kita bisa melihat resumnya ya kira-kira pola kegiatan aktivitas dia sehari-hari ini bagaimana. Kira-kira apa yang harus kita edukasi untuk melakukan dosis koreksi pada si anak ini. Nah, untuk penyesuaian dosis insulin ya. Jadi pada regimen basal bolus, jika gula darah sewaktu yang kita melakukan pemeriksaan ini tinggi, misalnya kita melihat dia ternyata sebelum makan pagi dia tinggi ya. Jadi pada intinya kalau kita dapatkan kadar gula darah meningkat pada pagi hari itu disarankan kita akan melakukan pemeriksaan pada saat tengah malam atau jam 2 pagi untuk melihat apakah ini merupakan suatu efek dari somogi misalnya. Jadi kalau somogi itu biasanya menggambarkan bahwa insulin basal yang kita berikan pada malam hari itu dosisnya kurang seperti itu atau dia ada penambahan snack sebelum tidur sehingga apa yang terjadi pada saat tengah malam atau jam 2 malam itu kita dapatkan nanti kadar gula darah dia yang meningkat seperti itu. Nah, itu nanti tata laksananya beda dengan pada saat bila kita mendapatkan hasil pemeriksaan gula darah di tengah malam itu ternyata dia rendah. Jadi kalau yang somogi kita harus menambah dosis insulin basal. Justru pada saat yang efek somodon itu kita justru harus mengurangi dosis insulin basal atau kita mengurangi porsi snack malamnya. Nah, bila mana kita dapatkan pada penggunaan regimen basal bolus ternyata gula darahnya ini apa namanya rendah misalnya sebelum makan siang misalnya ya.
ini kita harus mengevaluasi lagi pemberian dosis insulin yang kita berikan pada saat dia makan pagi atau sarapan. Tapi kita lihat dulu pada saat dia sarapan, apakah dia porsi yang dimakan ini lebih kecil dari seperti biasanya, atau justru karena faktor insulin yang kita berikan tidak sesuai dengan rasio insulin karbohidrat. Ini akan kita evaluasi lagi dan kita akan melakukan pengaturan diet pada si anak ini. Nah, untuk pemberian insulin itu tentunya ini harus kita berikan edukasi karena akan terkait faktor teknis yang akan menentukan apakah dia sudah melakukan penyuntikan dengan benar atau tidak. Karena terkadang pada saat pasien tersebut kontrol, kita melihat kok ini gula darahnya masih cenderung tinggi, padahal dosisnya sudah kita berikan sesuai dengan porsi makan, kita sesuaikan dengan pola aktivitas dia, kok masih tinggi, ternyata cara melakukan injeksinya tersebut masih keliru ya. Jadi yang akan kita sampaikan pada persiapan penyuntikan insulin, kita harus ajarkan dulu. Biasakan dia melihat insulin yang berikannya apakah sudah sesuai ya. Jangan sampai kita ingin menyuntikkan insulin sebelum makan yang harusnya kerja cepat, justru dia terambil yang harusnya diberikan pada saat insulin yang bekerja sebagai insulin basal ya. Kemudian biasakan harus melihat labelnya kan apakah sesuai identitas si pasien anak tersebut, harus dilihat tanggal kadaluarsanya ya. Kemudian dilihat kondisi insulin, apakah ada perubahan warna, apakah terdapat gumpalan atau endapan ya, ataupun gelembung udara, karena ini harus kita kondisikan dulu ya. Misalnya kalau dia ada gelembung udara, kita harus buang dulu gelembung udaranya misalnya. Atau kalau sudah kondisinya jelek, jangan dipakai lagi seperti itu. Nah, ini juga nanti akan kita ajarkan bagaimana cara penyimpanan insulin ya. Misalnya jangan taruh insulinnya di freezer, tapi taruh di suhu kamar, ataupun kalau dia mau menyimpan pada insulin yang belum dipakai itu bisa diberi disimpan pada suhu sekitar 2-8 derajat itu pada kalau lemari pending itu pada pintunya bisa ya taruh di freezer lebih dingin. Nah, juga kita ajarkan terutama pada anak-anak nih, usahakan menggunakan needle sesuai dengan ketebalan lemaknya. Biasanya kalau pada anak-anak itu kita memilih dengan ukuran needle pen itu sekitar ukurannya 4 mm dengan panjang 4 mm ya. Nah, ini yang harus kita ajarkan juga adalah metode pemberian injeksi insulin dengan metode rotasi. Gunanya apa? Ya, ini tadi agar kita bisa terhindar dari komplikasi lipodistrofi ya, akibat dia menyuntik di area yang sama. Jadi kita ajarkan area mana saja yang yang bisa kita berikan injeksi insulin. Kita ajarkan kalau untuk area absorpsi yang paling baik itu area sekitar pusar, kemudian bisa kita berikan area di daerah deltoid atas ya, bahu atas. Kemudian juga bisa diberikan di paha bagian depan dan juga bisa diberikan di area gluteal. Nah, ini setelah kita menentukan area injeksi, kita ajarkan metode rotasi. Jadi kita tentukan misalnya dia pada saat ini memilih area di perut kanan atas. Jadi kita buat lingkaran imajiner dengan seputaran searah jarum jam, di mana jarak antar titik injeksi itu sebesar 1 jari ya, kira-kira jaraknya 1 jari. Jadi misalnya nanti waktu sarapan dia melakukan injeksi pada jam 12 ya. Nanti untuk makan siang mungkin dia melakukan dengan jarak 1 jari tadi sekitar jam 1 atau jam 2 dan seterusnya. Setelah habis area ini, dia boleh berpindah ke area yang di sebelahnya atau di atas atau bawahnya. Jadi jangan sampai dia pagi injeksinya di deltoid, kemudian siangnya dia suntik di pusar, kemudian malam di paha atas. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan lingkaran ini biar terdapat keteraturan dari penyuntikan ini dan juga akan memberikan jeda waktu cukup istirahat sehingga tidak akan terjadi komplikasi lipodistrofi. Nah, nanti kita juga jelaskan langkah-langkah injeksi ya. Jadi tentunya tetap dengan prinsip tindakan aseptik antiseptik, tidak harus mesti pakai swab alkohol atau apa, bisa juga pakai air hangat untuk membersihkan area sekitar injeksi tadi ya. Yang penting pada saat dia menginjeksi, kalau memang dia tergantung ketebalan lemak kulit. Kalau dia tebal lemak kulitnya cukup dan dengan kedalaman 4 mm, dia bisa menyuntikkan dengan derajat 90 derajat tanpa harus mencubit ringan ya. Tapi kalau dia mau mencubit ringan juga boleh dengan sudut 90 derajat ataupun juga bisa dengan sudut sedikit miring sekitar 45 derajat ya.
Yang penting dia tidak mencubit dengan 5 jari, karena biasanya kalau dia mencubitnya terlalu terlalu dalam, itu nanti akan bisa menyebabkan area intramuskulernya juga ikut terangkat. Ya. Nah, yang penting disampaikan adalah pada saat pasiennya menginjeksi, pastikan dia bisa melihat skala ukur di sini. Jadi pada saat dia menekan piston, dia bisa melihat putaran jarum ini kembali ke angka 0. Nah, setelah dia menekan ujung piston tadi kembali ke angka 0, jangan buru-buru diikut. Jadi tetap dengan jari menekan piston, tahan hingga 10 hitungan. Setelah 10 hitungan, baru dia mencabut. Yang sering terjadi kekeliruan adalah si pasien atau orang tua itu terkadang setelah menginjeksi segera melepaskan ujung piston ini. Pada saat dia melakukan perhitungan, yang benar adalah tetap menekan ujung piston sampai dia melepaskan needle pen tadi setelah menunggu selama 10 hitungan. Nah, ini tadi, bila dia tidak melakukan teknik rotasi, maka akan kita dapatkan kondisi lipodistrofi ya. Yang paling sering adalah lipohipertrofi, yaitu adanya pembengkakan di area injeksi. Nah, ini kadang-kadang ini yang suka mengecoh ya. Kita merasa dia sudah melakukan pengaturan dosis dengan benar, tapi kok masih terdapat suatu kondisi hiperglikemia, ternyata disebabkan oleh karena pada area injeksi pasien ini sudah mengalami suatu keadaan lipodistrofi, sehingga tentunya akan mengganggu absorpsi dari insulin yang kita suntikkan tadi. Bagaimana tata laksana bila kita menjumpai kondisi ini, yaitu kita harus mengistirahatkan area injeksi ini lebih kurang rentang antara 2 minggu hingga 3-4 minggu ya, sampai kondisi lipodistrofi ini sudah pulih kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti di skill lab itu nanti akan saya sampaikan juga step by step yang akan memudahkan baik pasien maupun peserta didik dalam mensimulasi untuk skill lab manajemen insulin besok ya. Karena ini sesuai dengan program pengampuan kita juga, di mana minimal kalian sebagai dokter umum itu mempunyai kompetensi ya, bisa mendeteksi awal, memberikan regimen insulin awal, melakukan perujukan untuk kita mengevaluasi, dan kalian juga bisa menerima rujuk balik untuk meneruskan terapi DM tipe 1 pada anak ini, dan tentunya harus sesuai dengan 5 pilar tadi ya, tidak hanya pemberian insulin, pengaturan dosis, juga kalian bisa juga memahami bagaimana monitoring gula darah yang akan disesuaikan dengan diet dan aktivitas pada si pasien anak tersebut. Demikian, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Jangan sungkan untuk bertanya, silakan. Apakah masih ada yang belum jelas? Semoga besok bisa melakukan skill lab ya. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Dengan siapa? Izin dokter, nama saya Hana Marcanti Andrianto Ya. dari kelas Gamma, dokter. Baik, silakan Hana. Bagaimana? Baik dokter, tadi kan dijelaskan kalau misalnya eh, eh, pemeriksaan gula darah puasa atau saat pagi hari sebelum makan itu masih tinggi, itu bisa dilakukan koreksi insulin basal. Nah, Ya. untuk koreksinya tadi selama penjelasan saya belum melihat dok itu bagaimana koreksinya. Itu kira-kira rumusnya bagaimana ya dok? Terima kasih sebelumnya dokter. Ya, terima kasih Hana. Pertanyaan bagus ya. Jadi tadi sudah dijelaskan kalau misalnya kita mendapatkan kondisi gula darah pada saat dia bangun tidur ya, yang menggambarkan kondisi dia puasa selama dia tidur. Mungkin ini orang tua bingung kan, anaknya tidur kok gula darahnya masih tinggi, bisa tinggi ya dok, seperti itu kan. Nah, yang kita anjurkan adalah yang pertama, yang namanya koreksi hiperglikemi itu adalah dengan menggunakan insulin yang kerja cepat ya, gitu. Sedangkan untuk evaluasi dan tata laksana yang selanjutnya, itu nanti kita lihat, kita akan melakukan pemeriksaan kadar gula darah pada saat tengah malam atau jam 2 pagi. Karena kita ingin mendeteksi apakah ini suatu kondisi somogi atau somodon gitu ya. Jadi kalau kondisi somogi itu adalah menggambarkan bahwa pada pasien anak diabetes mellitus tipe 1 ini menggambarkan bahwa insulin basal yang kita berikan di malam hari ini dosisnya kurang, sehingga dia tidak bisa mengatasi gula darah yang tinggi pada saat kondisi dia tidur tadi. Jadi
mestinya pada saat dia di malam hari kita berikan insulin basal ya, dia bisa akan mengatasi kenaikan gula darah pada kondisi basal tersebut. Nah, kalau untuk, nah di sini tata laksananya adalah pada pemberian insulin basal yang berikutnya itu kita harus menaikkan dosisnya seperti itu. Nah, justru beda kalau dia ternyata di tengah malam itu kadar gula darahnya rendah. Karena pada saat kadar gula darah yang rendah, ini akan menstimulasi pengeluaran hormon kontraregulatori yang berlebih. Kadar gula darah paginya itu tinggi. Apa yang harus kita lakukan? Justru pada saat kondisi Ramadan ini kita akan mengurangi dosis insulin basal pada malam berikutnya. Kita kurangi atau kita akan menambah stek sehingga pada saat dia di tengah malam itu kadar gula darahnya tidak terlalu rendah ya. Tapi kalau untuk melakukan koreksi pada saat itu, misalnya dia bangun tidur, mestinya sebelum sarapan target dia itu gula darahnya kisaran 150. Ternyata pada saat bangun tidur, kadar gula darahnya 300. Maka kita akan melakukan koreksi sesuai tadi rumus hiperglikemi ya. 1.800 dibagi dosis insulin total harian. Misalnya kita akan melakukan koreksi kelipatan hiperglikemi sebesar 50 mg per desiliter misalnya kan. Jadi kita nanti kurangi kadar gula darahnya didapatkan nilai 100 dibagi 50 ya. Didapatkanlah 2 unit. Jadi dia harus memberikan ekstra insulin kerja cepat 2 unit agar bisa kadar gula darah hiperglikemi normal seperti itu. Kalau kita tidak koreksi, nanti pada saat kita melakukan pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan atau pada saat makan siang itu pasti tinggi karena kita tidak mengkoreksi kondisi sebelumnya. Ya, begitu ya. Jadi prinsip koreksi kita tetap pakai insulin. Jadi kalau untuk mengevaluasi darah pada saat dia kondisi puasa itu kita akan dosis insulin basal yang kita berikan sebelumnya. Bagaimana Hana? Kira-kira paham nggak? Jadi jangan sampai nanti melakukan koreksi pakai insulin kerja. Tidak ya. Koreksi tetap pakai insulin kerja cepat. Bagaimana Hana? Banyak dok. Ya, bisa memahami atau masih bingung? Bisa dipahami dokter. Ya. Lagi di telepon, Nanti nggak susah-susah. Nanti pokoknya kita berikan yang simpel ya, prinsip-prinsipnya. Ini tentunya membutuhkan latihan ya. Iya. Mana matinya? Apakah ada yang bertanya lagi? Dipersilakan. Silakan. Mister, Iya. Dengan siapa? Hakim mau nanya dok. Hakim dok. Oh ya, silakan Hakim. Nah, jadi kan yang tadi yang ada yang kita pakai rumus 1.500 sama 1.800 itu kan Ya, ya. Suaraku didengar dia. tergantung sama karbohidrat tambahan yang dia pakai, Bukan. yang dia Tergantung jenis insulinnya. Jadi kalau kita dari insulin kerja cepat, kita pakai rumusnya 1.800. Tapi kalau kita insulin kerja pendek, kita pakai rumus 1.500. Itu kita dapatkan nanti berapa unit insulin yang akan kita berikan untuk mengkoreksi kondisi hiperglikemi ya. Oh, berarti bukan karena si pasiennya nambah karbo tambahan gitu ya? Ya, kalau karbohidrat konting itu kita pakai rumus 500 Hakim. 500. Ya, itu karbohidrat konting. Jadi misalnya kalau dia biasanya makan siang itu karbonya sebesar 75 gram misalnya ya. Ya ternyata ada acara nih ulang tahun temannya. Dia kayak mau nambah karbo misalnya bisa dari nasi ataupun lauk pauk ya misalnya yang bertepung atau yang mengandung karbo. Ternyata dia mau nambahnya sebesar hampir kelipatan 75 itu. Ternyata karbohidrat kontennya itu rasionya 1:30 misalnya ya. Nah, kebetulan dia mau nambah pada acara kenduri itu sekitar 40 gram. Nah, maka kita harus memberikan ekstra 1 unit insulin. Gitu. Karena kalau nggak kita berikan ekstra, nanti dia akan mengalami kondisi hiperglikemi. Karena sudah nggak seimbang lagi antara porsi karbohidrat yang dia makan dengan dosis insulin yang kita berikan. Seperti itu ya. Kalau tubuh yang sehat kan dia ngatur sendiri. Dia makan 2 piring, tubuhnya maka mengeluarkan insulin dengan dosis yang sesuai dengan intake yang dia makan 2 piring itu. Tapi kalau dia penderita DM,
yang mengaturnya itu sekarang adalah bukan sel beta tapi insulin yang kita suntikkan pada pasien ini ya. Kira-kira paham ya Hakim ya? Hanya kalau pada DM Oke. anak itu tidak ada istilah, kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu misalnya ya. Tapi tetap kita anjurkan pola hidup sehat. Tapi yang ada adalah pengaturan diet seperti itu ya. Karena kita mengharapkan kesesuaian antara diet serta dosis insulin serta juga kesesuaian dengan aktivitas seperti itu. Ya, Ya, baik, bagaimana? terima kasih. Ya, Hakim, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Berarti dok kalau kayak gitu kan kita pasiennya kan nggak tahu tuh dia nambahnya berapa, gimana cara biar kita Ya, jadi bisa nanti setiap pasien DM itu kan nanti kita berkolaborasi dengan dietitian ya. Nanti dietitian itu mengajarkan daftar penukar makan. Jadi kita lihat pola makan dia sehari-hari disesuaikan dengan pola makan keluarga. Misalnya dia biasa sarapan nasi goreng besar misalnya 1 mangkok ya dengan jadi nanti kita lihat kita pasien ini membutuhkan kalori sesuai dengan apa namanya kebutuhan dia untuk mensupport tumbuh kembang dia. Jadi anak-anak tidak bukan pembatasan diet ya, tapi pengaturan diet. Jadi setelah kita hitung kebutuhan sarapan dia, jadi kita melihat daftar penukar makan. Oh, berarti dengan porsi yang dia butuhkan di sarapan ini, dia kira-kira butuhnya nasinya dengan takaran sekian, ini sekian. Jadi dia tahu kalau dia ada dosisnya gitu. Nanti dia diajarkan kira-kira kalau 30 gram itu setara kalau dia makan pempek, 3 pempek kecil misalnya. Atau kalau dia makan bakso itu sekitar setengah mangkok bakso. Jadi nanti dietitian melihat makan dia sehari-hari. Seperti itu. Minimal tenaganya cari kuat ya. Bagaimana? Dok, terima kasih dok udah Ya. jadi Apakah masih ada lagi yang mau ditanyakan? Mari review. Yuk. Bila tidak ada, nanti saya apa namanya? Nanti dari Tononya nanti bisa memberikan bahan juga untuk skill lab ya yang bisa kalian baca dulu, kalian pahami nanti sehingga memudahkan besok untuk simulasi ya. Jadi besok bisa langsung mulai saja ini Tono ya besok Ya dok, siap dok. ya untuk mempersingkat waktu untuk skill lab juga. Baik, bila tidak ada nanti bisa sambil jalan ya. Mungkin sudah cukup pengantar skill lab kita pada malam ini. Semoga pelan-pelan masih bisa menangkap ya, bisa menangkap materi yang saya berikan. Silakan dibaca kembali, dipahami prinsip-prinsipnya. Nggak usah dihafalin ya, tapi dimengerti. Intinya pada pasien diabetes itu tujuan kita sama adalah untuk menjaga rentang gula darah pada rentang normal ya. Bagaimana caranya? Itu tadi 5 pilar karena menjaga homeostasis gula itu tidak seperti hitungan matematika. Dia makan sejumlah karbo, gula darahnya pasti sekian. Tidak, karena setiap individu beda-beda pola fisiologinya ya. Ada yang aktivitasnya seperti ini gitu kan, ada yang pola hormonalnya seperti ini, ada yang faktor stresnya seperti ini, sehingga kita melihatnya itu sebagai suatu keseluruhan ya. Jadi itulah kita membutuhkan monitoring gula darah, karena ternyata 1 tambah 1 tidak sama dengan 2, terkadang 1 tambah 1 sama dengan 4 mungkin gitu ya. Jadi dengan kita memahami ini, nanti kita bisa melihat prinsip-prinsip bagaimana kita menyesuaikan dosis insulin. Yang penting prinsip pertama kalian bisa menghitung karbohidrat counting. Karena ini penting agar pasien bisa melakukan pengaturan diet ya, menyesuaikan porsi diet yang dia makan. Yang kedua, prinsip dari koreksi kondisi hiperglikemik. Jadi misalnya kalau dia gula darahnya meningkat dari nilai target dia, kita bisa mengetahui berapa insulin yang harus kita berikan dosis unitnya sehingga kita bisa menormalkan kembali kondisi hiperglikemi tadi ya. Nanti kita juga memahami prinsip. Kalau kita melakukan pemeriksaan gula darah, misalnya gula darah sebelum makan, siang ataupun malam, itu adalah menggambarkan kerja insulin bolus yang kita berikan pada saat sebelum makan sebelumnya ya. Karena prinsip kita kalau kita memberikan insulin bolus pada makan pagi, kita harapkan gula darah kembali normal sebelum dia makan siang. Ataupun kalau kita berikan insulin bolus pada saat dia makan siang, diharapkan gula darahnya kembali normal pada saat dia sebelum makan
malam ya, seperti itu. Nah, gula darah yang kita periksa pada saat dia bangun tidur atau pada kondisi puasa ya, itu menunjukkan adalah kerja insulin basal yang kita berikan sebelum dia tidur sehingga kita bisa mengetahui apakah ini karena faktor insulin basalnya dosisnya kurang atau bahkan malah dosisnya berlebih ya. Dan disebabkan ada ekstra snack sebelum tidur atau bahkan dia harus membutuhkan ekstra snack sebelum tidur. Itu saja prinsip-prinsip yang harus kalian pahami ya. Nanti baca-baca lagi untuk skill lab besok. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan bila masih ada pertanyaan, nanti akan kita diskusikan ya, bisa di WA ke saya atau bagaimana nanti ya. Diharapkan nanti skill lab besok bisa berlangsung lancar, bisa kalian pahami ya. Dan semoga nanti OC-nya juga bisa diikuti dengan baik. Demikian bila tidak ada lagi, terima kasih banyak Dr. Zul, fasilitator, para peserta didik, mahasiswa, serta Kak Tono-nya ya yang sudah ikut membantu dalam kuliah pengantar untuk skill lab besok. Mungkin bisa saya akhiri ya Tono ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya dok, makasih dok. Izin live ya. Selamat beristirahat Dok, semuanya. ya. Dok.